Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Indriani dengan NIM 19650017 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses rekayasa perangkat lunak. Model proses rekayasa perangkat lunak masuk pada model waterfall. Model waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis, juga berurutan pada pengembangan software mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan, pemodelan, konstruksi, penyerahan sistem ke pengguna, serta perawatan sistem. Model waterfall memiliki kelebihan. Pertama, merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan, cocok untuk sistem software berskala besar, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Kekurangannya yaitu persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah, sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Model waterfall memiliki contoh penerapan metode waterfall pada sistem informasi alumni pada sebuah SMK, yaitu tahapannya. Pertama, alasan menggunakan waterfall itu karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Analisisnya itu kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMK. Dari wawancara didapatkan data-data seputar alumni. Desainnya itu merupakan perancangan sistem menggunakan RID seperti use case dan sequence. Masuk pada model prototyping. Model prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototipe untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Kelebihan pada model ini dalam melakukan pengembangan dapat lebih menghemat waktu dan juga menghemat biaya. Pemilik sistem ikut terlibat dalam pembuatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan sistem yang dapat terjadi dari awal. Kekurangannya itu ketika klien kurang puas terhadap hasil prototipe di tahap awal, metode prototipe ini akan menghabiskan banyak waktu. Jika klien secara terus-menerus memberikan tambahan requirement pada sebuah sistem yang harus sesuai dengan keinginannya, maka akan menambah kompleksitas dari pembuatan suatu sistem. Contoh pada model ini yaitu dalam pengembangan aplikasi seperti aplikasi simpan pinjam berbasis website pada Credit Union Connect Attention, yaitu yang bergerak di bidang jasa keuangan simpan pinjam. Masuk pada model spiral. Model spiral diperkenalkan pertama kali oleh Bernoulli, yaitu salah satu metode yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Kelebihan model spiral yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terancam dalam tahapan yang sistematis. Kekurangannya yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil, memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan best practice atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Contoh pada model spiral yaitu aplikasi pemasangan layanan reguler smart PT PLN atau Persero menggunakan spiral model, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang energi listrik yang merupakan salah satu perusahaan BUMN di Kota Palembang. Perkembangan teknologi telah membawa PT PLN dengan kebutuhan akan informasi layanan mengenai pemasangan daya listrik PT PLN atau Persero disebut sebagai layanan reguler smart. Model RAD. Model RAD atau Rapid Application Development adalah model proses pembangunan perangkat lunak tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang sangat adalah batasan penting untuk model ini. Kelebihan pada model ini yaitu dapat menggunakan kembali komponen yang ada sebelumnya sehingga tidak perlu membuat dari awal lagi. Kekurangannya yaitu memerlukan kolaborasi tim yang kuat dan memadai, memerlukan komitmen yang kuat antara pengembangan dan stakeholder. Contoh pada model ini yaitu pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Pada model RAD yaitu tujuan penelitian seperti menerapkan metode RAD yaitu untuk menghasilkan sistem penjualan sepeda online melalui integrasi basis data dan membangun hubungan dengan pelanggan secara lebih personal. Sasarannya lebih ke arah memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan penjualan melalui media yang lebih fleksibel. Model RUP. Model RUP yaitu adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu definisi dari IBM sejak tahun 2003.
RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimasukkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim yang perangkat lunak. Kelebihannya yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengembangan dasar atau bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Kekurangannya yaitu metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan fokus pada UML. 2. Membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan XP dan Serum. Contoh pada modul ini yaitu penerapan metode rasional Unified Process RUP dalam pengembangan sistem informasi medical check-up pada citra medical center, yaitu pengembangan perangkat lunak yang berulang dan bertahap metode dengan 4 tahap. Tahap awal untuk mendefinisikan kebutuhan sistem menggunakan diagram kasus, kemudian dirancang sebelumnya dikeluarkan oleh pengguna dan untuk kesesuaian. Model Agile. Model Agile adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model Agile memiliki kelebihan dengan meningkatkan kepuasan kepada klien, dapat melakukan review pelanggan mengenai software dan dapat menilai dari awal. Kekurangannya itu developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu terima. Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Contohnya yaitu perancangan aplikasi CAF untuk efisiensi order menggunakan metode Agile. Menerapkan teknologi informasi akan menjadi berarti dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Itu sistem menyederhanakan proses manual dan kertas sehingga mengurangi biaya. Pengembangan perangkat lunak harus diadakan berdasarkan pada kepuasan pelanggan. Mode Scrum. Metode Scrum digunakan pada pengembangan produk dengan mempentingkan tingkat proses dan kualitas pun para pengembangnya. Kelebihannya itu keperluan berubah dan cepat, tim berkurang kecil sehingga komunikasi lancar, biaya berkurang dan memberdayakan satu sama lain. Kekurangannya itu stakeholder proyek atau manajemen akan terus menuntut fungsi dan fitur berat untuk disampaikan. 2. Setiap tugas harus didefinisikan dengan baik karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pekerjaan proyek. Contoh pada model ini yaitu dengan pengembangan sistem informasi kesehatan pada klinik air Rekhom Sragen Kabupaten Sragen, yaitu bagian pendaftaran, pencatatan rekam medis pasien, penjualan obat, pembuatan laporan dan penghitungan biaya rawat belum maksimal aplikasi sistem data. Hal ini membuat model Serum untuk menggunakannya. Model DevOps. Model DevOps adalah seperangkat prosedur yang merupakan kombinasi antara proses pengembangan, development, dan operasi. Juga dapat diartikan sebagai studi konseptual tentang pengembangan dan pengiriman perangkat lunak. Kelebihannya yaitu siklus pengembangan lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibel. Kekurangannya itu penerapan metode DevOps harus merubah kebiasaan atau keberadaan dalam pengembangan proyek, membutuhkan software engineering yang ahli. Contohnya yaitu implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19, yaitu terjadi pada siklus hidup pengembangan sistem dengan Agile Serum di mana pengembangan banyak waktu dan menyebabkan tulis sesuai jadwal. DevOps diharapkan dapat memberi solusi masalah tersebut. Penelitian memberikan otomatis build terhadap deploy bagi mereka yang bekerja lingkungan SDC. Model Extreme Programming yaitu metode pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Kelebihannya meningkatkan kepuasan kepada klien, pengembangan sistem dibuat lebih cepat. Kekurangannya cerita-cerita yang menunjukkan requirement dan pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena tidak biasa membuat kode yang detail dari prinsip dan juga anjuran untuk melakukan apa yang dilakukan hari itu juga. Contohnya yaitu penerapan Extreme Programming pada sistem informasi penjualan pakaian berbasis web. Studi kasus toko Estijaya yaitu merupakan salah satu pendekatan yang sangat populer pada saat ini. Setiap hari selalu ada orang berdatangan untuk mengambilkan pakaian sesuai keinginan mereka yang mengikuti perkembangan tren pakaian. Itulah hasil dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.